Ya orang di loteng mau naon, Bi. Akibat diguyur hujan deras, ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 3 meter. Kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di permukiman padat menyebabkan 2 orang tewas. Diduga mengalami hilang kendali, bus syarat penumpang menabrak sebuah rumah dan warung. Bismillahirrahmanirrahim. Petugas KPPS harus berjibaku lewati jalan rusak hingga banjir untuk bisa mendistribusikan logistik pemilu. Halo, selamat pagi. Senang saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini pada hari Senin 12 Februari 2024. Ya, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, hingga hari keempat, jalur Pantura Demak Kudus masih terendam banjir dengan ketinggian 70 cm dan membuat aktivitas di jalur tersebut lumpuh. Sementara itu korban meninggal dunia akibat dampak banjir di Kabupaten Demak kini bertambah menjadi 3 orang. Korban meninggal dunia dampak banjir di Kabupaten Demak bertambah menjadi 3 orang. Minggu pagi, tim SAR bersama TNI Polri mengevakuasi jenazah korban banjir atas nama Sulastri, 80 tahun, di Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar. Dari keterangan polisi, korban tewas karena terjatuh dari lantai 2 rumah, kemudian terseret arus banjir Minggu dini hari. Sebelum ditemukan tewas, korban tengah tidur bersama suaminya di lantai 2 rumah. Namun, saat tengah malam, suami korban terbangun dan menyadari istrinya sudah tak ada di sampingnya. Jasad korban ditemukan sejauh 400 meter dari rumahnya Minggu pagi. Selanjutnya, korban dimakamkan di wilayah Tegowangu, Grobogan. Sebelumnya, korban meninggal dunia akibat banjir yaitu MR, bocah berusia 18 bulan, warga Kedung Banteng, Desa Wonerjo, Demak. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di saluran air. Sementara, satu korban lain yakni pemuda berusia 16 tahun yang ditemukan tewas di dalam genangan air. Jadi untuk korban banjir, kemarin hari Rabu itu ada ditemukan seorang bayi karena memang nggak dilihat oleh orang tuanya sehingga masuk ke parit tidak diketahui oleh keluarga. Dan untuk salah satu warga lagi mancing kena kejut setrum ya, sehingga terlempar ke parit. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk saling mengawasi anggota keluarganya dalam bencana banjir ini, agar apabila terjadi insiden dapat segera bisa diantisipasi. Hingga Minggu siang, jalur Pantura Demak, Jawa Tengah masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 70 cm. Akibatnya, aktivitas pun lumpuh. Puluhan truk yang terjebak banjir belum bisa dievakuasi. Polisi mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif, yakni dari Semarang menuju Trengili Demak, Mijen Demak, Kudus. Jalur alternatif ini berlaku 2 arah. Guna mempercepat penanganan banjir di Kabupaten Demak, Kementerian PUPR mulai melakukan perbaikan tanggul sejak Kamis lalu dengan menerjunkan alat berat. Selain terkendala membawa alat berat dan membawa material menuju titik tanggul jebol, arus Sungai Wulan yang masih deras juga menjadi tantangan para pekerja. 5 alat berat diterjunkan untuk proses perbaikan tanggul yang nantinya akan digunakan untuk menancapkan tiang pancang dari bambu. Kemudian diisi material tanah uruk. Kami melakukan penanganan darurat ada 2 yang kami kerjakan. Pertama, kami berusaha tutup tanggul yang jebol. Ada 2 titik jebol di Sungai Wulan. Satu lebarnya kurang lebih 10 meter. Yang satu 30 meter. Hingga saat ini, meski sudah mulai surut, namun ketinggian banjir di lokasi terdalam masih setinggi 2,5 meter. Banjir akibat tanggul jebol memaksa 15.654 jiwa harus mengungsi di 24 titik lokasi pengungsian yang tersebar di Kabupaten Demak dan 3 titik di Kabupaten Kudus. Sampai saat ini, jalur Pantura Demak masih lumpuh total dan belum bisa dilewati kendaraan.
Hal ini membuat jalur perekonomian di wilayah ini terhambat. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masih terkait informasi banjir, pemirsa, permukiman warga di Dusun Lewi Awi, Sumedang, Jawa Barat diterjang banjir saat wilayah ini diguyur hujan deras. Hingga Minggu malam, petugas gabungan masih mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Ya orang di loteng mau naon Bi. Banjir dengan ketinggian 3 meter merendam ratusan rumah warga di Dusun Lewi Awi, Desa Ujung Jaya, Sumedang, Minggu malam. Selain merendam permukiman, banjir juga menggenangi ruas Jalan Nasional Sumedang Indramayu. Ya di bawah jalan tol. Jadi kayak jebak di tengah-tengah. Banjir terjadi saat wilayah ini diguyur hujan deras sejak Minggu sore. Ketinggian air membuat sejumlah warga terjebak banjir. Petugas gabungan pun berupaya mengevakuasi warga yang terjebak menggunakan perahu karet. Masih banyak yang terjebak apa gimana nih? Kemungkinan masih banyak, cuman belum bisa dilalui oleh perahu yang agak besar, soalnya aksesnya agak-agak jalan-jalannya. Demi keselamatan, pihak kepolisian sempat menutup ruas Jalan Nasional Sumedang Subang Indramayu karena tergenang banjir yang diakibatkan luapan air Sungai Cipelang saat wilayah ini diguyur hujan. Penyebabnya ada aliran sungai yang meluap ya, sehingga tumpah ke jalan tol dan pemukiman sekitar. Ada tanggul yang jebol dan enggak? Tanggul jebol nggak ada. Tanggul jebol nggak ada, hanya luapan air sungai. Tapi nanti kita lihat dulu ya, kita belum tahu betul. Sekarang target utama adalah menyelamatkan atau mengevakuasi warga yang masih di rumah. Saat ini, banjir sudah mulai surut dan akses jalan sudah mulai bisa dilalui kendaraan. Sementara, pihak BPBD Sumedang masih mendata jumlah rumah dan kepala keluarga yang terdampak banjir. Wilayah Ujung Jaya memang kerap dilanda banjir setiap tahun, namun banjir kali ini merupakan yang terparah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Sementara itu, banjir setinggi 3 meter yang merendam permukiman di Ujung Jaya, Sumedang, Jawa Barat menyebabkan seorang wanita lansia meninggal dunia. Korban meninggal saat menjalani perawatan medis di puskesmas setelah sempat dievakuasi oleh petugas. Seorang wanita lansia yang sempat dievakuasi petugas gabungan dari genangan banjir setinggi 3 meter di Sumedang, Jawa Barat pada Minggu malam meninggal dunia. Korban meninggal saat sedang dalam perawatan medis di Puskesmas Ujung Jaya. Kini jenazah korban telah dibawa pihak keluarga ke rumah kerabatnya yang tidak terdampak banjir. Pihak BPBD mencatat hingga kini sudah ada sekitar 670 jiwa terdampak banjir akibat luapan Sungai Cipelang. Selain itu, banjir juga merusak sedikitnya 5 rumah warga. Puskesmas meninggalnya memang karena beliau sudah sepuh, lanjut umurnya sudah sekitar 70 tahun. Namun demikian yang penting kami sudah berupaya semaksimal mungkin kami melaksanakan yang baik dari pihak Forkopimda sendiri, Polres, Koramil, semua rekan-rekan kami tetap ingin Perahu getek yang ditumpangi satu keluarga tenggelam di Sungai Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Akibatnya 3 orang tewas, sementara 3 lainnya selamat. Setelah melakukan penyisiran, tim SAR gabungan akhirnya menemukan pria berusia 40 tahun yang tenggelam di perairan Sungai Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan pada hari Minggu. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekira 300 meter dari lokasi kejadian. Pria yang diketahui bernama Jamaluddin itu merupakan salah satu penumpang perahu getek yang terbalik di perairan desa Sejagung. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Telah diketemukan oleh tim SAR gabungan yaitu 300 meter dari tempat kejadian. Korban diketemukan dengan kondisi meninggal dunia, selanjutnya korban dievakuasi dan diberikan penanganan sesuai dengan kondisi korban. Sebelumnya petugas juga menemukan 2 orang korban dalam kondisi meninggal dunia pada hari Sabtu. Kecelakaan bermula saat perahu getek membawa rombongan 6 orang penumpang menuju desa Sejagung, Kecamatan Rantau Bayur. Namun di tengah perjalanan, kapal dihantam derasnya arus sungai hingga kapal terbalik. Diduga kapal tenggelam lantaran hilang kendali. Akibat peristiwa ini, 3 korban tewas di tempat, sementara 3 lainnya selamat. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Banyuasin, Sumatera Selatan.
Di informasi lainnya, pemirsa, seorang pria di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan terluka setelah tersetrum saat hendak membersihkan bagian atas rumah toko tempatnya bekerja. Sementara di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, seorang pria tewas akibat tersetrum saat memperbaiki atap sebuah ruko. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap dibantu relawan berupaya mengevakuasi jasad Yoyo Prasetyo yang tewas tersengat aliran listrik tegangan tinggi Minggu siang. Kejadian bermula saat korban bersama rekannya tengah memperbaiki atap sebuah ruko yang bocor. Saat menambal atap yang bocor, tanpa sengaja pria 47 tahun itu menyentuh kabel listrik tegangan tinggi yang ada di dekatnya. Korban pun langsung terpental, kemudian terjatuh dari ketinggian 5 meter dan tersangkut di kanopi ruko. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka serius di bagian kepala. Kemungkinan besar kesetrum, jatuh ke ini kan ada dak-dakan itu Pak. Oh iya iya. Kepalanya dulu kalau nggak salah gitu. Iya. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke RSUD Cilacap untuk pemeriksaan medis. Kasus ini masih ditangani aparat kepolisian. Sementara di Kabupaten Pindrang, seorang pria harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Lasindrang setelah tersetrum pada Minggu siang. Korban tersetrum saat hendak membersihkan bagian atas ruko. Tanpa sengaja, korban menyentuh kabel listrik tegangan tinggi. Beruntung, nyawa korban bisa diselamatkan. Namun korban mengalami luka bakar di bagian tubuh, kaki, dan tangannya. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Rokan Hilir, Riau. 2 penghuni rumah tewas terpanggang, diduga akibat terjebak api di lantai atas. Kobaran api muncul dari sebuah rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Pelita, Bangko, Rokan Hilir, Riau, Minggu dini hari saat kebanyakan orang masih tidur lelap. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. 4 penghuni rumah bisa menyelamatkan diri. Namun Minggu pagi petugas menemukan 2 jasad hangus terpanggang di lantai 2 rumah. Isak tangis keluarga pun tak terbendung saat jenazah kedua korban bisa dievakuasi. Informasi yang kita terima, dia terkurung. Kebetulan kan dia di atas, di lantai 2. Kebetulan pun api cepat ya, karena semua bentuk bangunan itu terbuat dari kayu. Mungkin terkurung, bawah sudah ada api, jadi mungkin dia susah untuk keluar. Kedua korban, Abi 70 tahun dan Joni 50 tahun, diduga terjebak dalam kepungan api di lantai 2 hingga tak bisa menyelamatkan diri. Demi kepentingan penyelidikan, jasad kedua korban lalu dievakuasi ke RSUD Rokan Hilir untuk divisum. Sementara itu dari olah TKP di lokasi, polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Kasus ini ditangani petugas Polsek Bangko. Ahmad Dison melaporkan dari Rokan Hilir, Riau. Kita jeda sejenak, pemirsa. Setelah berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya petugas KPPS harus berjibaku lewati jalan rusak hingga banjir untuk bisa mendistribusikan logistik pemilu. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Sebuah rumah penjaga sekolah dan 2 ruangan di sebuah sekolah dasar di Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Sementara itu di Aceh Utara Aceh, sebuah rumah di permukiman padat penduduk ludes dilalap si jago merah. Api disertai asap hitam muncul dari rumah yang terbakar di Desa Blang Pria, Aceh Utara. Warga berjibaku menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah.
Petugas pemadam yang mendapat laporan langsung menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Aceh Utara ke lokasi kebakaran. Setelah 30 menit, api berhasil dipadamkan. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Informasi yang kita temukan, rumah tersebut kosong karena daripada guru sekolah itu pulang ke Pedada, ditinggalkan rumah kosong. Kemungkinan besar itu dari korsleting listrik, tapi yang pastinya belum kita ketahui demikian. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Sementara di Kota Padang, api dengan cepat meluluh lantakkan bangunan semi permanen milik penjaga sekolah di dalam lingkungan Sekolah Dasar Negeri 37 Pegambilan, Kecamatan Lubek. Tak hanya meledaskan bangunan milik penjaga sekolah, api juga melalap sejumlah ruangan kelas sehingga membuat warga yang berada di sekitar lokasi panik dan berusaha mengevakuasi barang-barang milik sekolah. 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Setelah 45 menit, api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari rumah milik penjaga sekolah. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Tim Liputan melaporkan. Di peristiwa kecelakaan lalu lintas pemirsa, bus syarat penumpang yang hilang kendali menabrak rumah serta warung di tepi jalan di Lamongan, Jawa Timur. Diduga bus alami masalah pengereman ketika melaju di lokasi kejadian. Para penumpang bus jurusan Bojonegoro Surabaya ini bergegas turun setelah bus yang mereka tumpangi menabrak rumah dan warung di Jalan Poros Pantura di Kecamatan Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur, Minggu siang. Bus syarat penumpang tersebut sejak berangkat dari Bojonegoro sudah mengalami gangguan teknis. Dan ketika mendekati persimpangan lampu merah di tempat kejadian, laju bus tidak terhenti. Diduga karena mengalami masalah pengereman sehingga bus menabrak rumah dan baru berhenti setelah menabrak tiang listrik hingga nyaris roboh. Bus melaju dari arah barat ke timur mendekati TKP. Informasi dari saksi maupun penumpang yang ada di kabin bus mengalami timbrok. Setelah itu karena mendekati traffic light, posisi lampu merah dalam kondisi merah sehingga bus dibanting ke kiri masuk parit menabrak rumah atau warung. Awak bus dan penumpang yang berada di bangku depan hanya mengalami luka ringan akibat benturan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Sebuah pohon angsana di Jalan Raya Pondok Gede, Cipayung, Jakarta Timur tumbang saat diterpa angin kencang. Selain itu, setelah diguyur hujan deras, pohon beringin berukuran besar di Jalan Gumitir di Banyuwangi, Jawa Timur tumbang ke tengah jalan raya pada hari Minggu. Ada pohon tumbang. Pohon beringin berdiameter 1,7 meter di jalur Gumitir di Desa Kalibaru Manis, Banyuwangi tumbang hingga menutupi jalan raya pada hari Minggu. Akibat tumbangnya pohon, pengendara tidak bisa melintas. Jalur penghubung 2 kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini sempat lumpuh hingga mengakibatkan antrean panjang. Pihak kepolisian Polsek Kalibaru dibantu relawan dan warga ini bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang. Dan hingga Minggu sore, sebagian jalan di jalur Gumitir akhirnya bisa dilintasi. Petugas pun memberlakukan sistem buka tutup jalur agar kendaraan dari arah Banyuwangi maupun Jember bisa melintas secara bergantian. Sebuah pohon angsana di Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur tumbang Minggu malam saat diterpa angin kencang. Akibatnya sebagian ruas jalan tertutup batang pohon hingga tak bisa dilintasi mobil dan bus. Petugas gabungan dari PPSU dan Sudin Pertamanan serta dibantu warga beramai-ramai mengevakuasi pohon angsana. Warga diimbau berhati-hati saat berkendara karena saat ini masih rawan terjadi pohon tumbang saat hujan disertai angin kencang. Masih terkait cuaca buruk pemirsa, hujan deras disertai angin kencang ini mengakibatkan sebuah gapura di Surabaya, Jawa Timur roboh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Beginilah kondisi gapura di Jalan Rungkut Menanggal, Gunung Anyar, Surabaya yang roboh pada hari Minggu. Gapura tersebut ambruk usai diterjang hujan deras disertai angin kencang. Diduga besi penyangga gapura roboh lantaran sudah mulai keropos. Petugas gabungan yang menerima laporan langsung datang ke lokasi dan melakukan proses evakuasi. Ada angin cukup kencang ya dari selatan menuju ke utara dan kemudian imbasnya adalah robohnya gapura ini. Agar tidak membahayakan pengendara, akses jalan yang menghubungkan Surabaya dan Sidoarjo tersebut sempat ditutup saat petugas membersihkan material gapura yang roboh. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa itu.
Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, seorang bocah diterkam buaya saat sedang mandi di Sungai Kumai di Kalimantan Tengah. Ya, saat dievakuasi nyawanya sudah tidak ada dengan kondisi tubuh penuh luka. Warga di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah gempar saat mengetahui seorang bocah laki-laki diterkam buaya di Sungai Kuai pada hari Sabtu. Korban berusia 10 tahun itu awalnya sedang mandi saat ikut ayahnya menjala ikan di sungai. Namun tiba-tiba buaya datang dan menerkam korban. Petugas yang mendapat laporan dari ayah korban langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian. Sempat beberapa kali petugas melepaskan tembakan ke hewan buas tersebut agar korban terlepas dari cengkraman buaya. Beberapa saat kemudian korban berhasil dievakuasi, namun nahas nyawanya tak tertolong. Korban didapatkan dengan cara penembakan kepada buaya yang menggigit korban sehingga terlepas dari mulut buaya dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar sungai diimbau tetap waspada lantaran kemunculan reptil berukuran besar ini bukan pertama kali terjadi. Syahrul Mubarok melaporkan dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pemilu kian dekat, pendistribusian logistik kebutuhan pemilu terus berlangsung termasuk ke sejumlah daerah yang sulit dijangkau. Ya, untuk menyeberangi pulau, menaiki kapal atau melintasi jalan rusak berkelok selama berjam-jam ini harus ditempuh agar logistik pemilu tiba di daerah tujuan. Jalan rusak dan berlumpur. Seperti inilah kondisi jalan untuk mencapai sejumlah daerah di kawasan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Jalan menuju ke Distrik Malin, Kurik, dan Distrik Naukenjerai misalnya. Kebanyakan rusak parah karena terus diguyur hujan. Belum lagi sulitnya medan ini membuat mobil yang mengangkut logistik pemilu kerap terjebak jalan berlumpur. Dibutuhkan keterampilan pengemudi yang prima. Para petugas kepolisian yang membawa logistik pemilu juga harus ekstra hati-hati saat melintas. Jarak 120 km menuju ke distrik bisa ditempuh selama 1 jam bila cuaca baik. Di Kabupaten Serang, Banten, Pulau Tunda termasuk salah satu lokasi yang sulit dijangkau karena berada di Laut Utara Banten. Dibutuhkan waktu perjalanan selama 2 jam menaiki perahu milik nelayan dengan pengawalan polisi, petugas TNI, dan Bawaslu. Agar aman dari ancaman cuaca buruk, logistik berupa kotak suara, surat suara, ATK juga dikemas di dalam plastik. Jumlah pemilih di Pulau Tunda yang termasuk Kecamatan Tirtayasa tercatat 1.032 pemilih. Bagi pemilih warga Pulau Tunda yang merantau, nantinya akan disediakan kapal motor dari Pelabuhan Karangantu di Kecamatan Kasemen. Ya, pemirsa, menjelang pemilu 2024, pendistribusian logistik pemilihan umum terus dikebut. Di Tulang Bawang Lampung, petugas KPPS harus menerjang banjir untuk mendistribusikan surat undangan pencoblosan kepada warga. Ya, sementara itu, petugas PPK di Kabupaten Lebak, Banten berjibaku melewati jalan yang rusak saat mendistribusikan logistik pemilu ke TPS di sejumlah desa. Petugas PPK di Kecamatan Sajira, Lebak, Banten bersama polisi dan staf kecamatan harus berjibaku melewati jalan rusak dan terjal saat melakukan pendistribusian logistik pemilu ke sejumlah desa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Kondisi jalan yang rusak membuat pick up yang membawa kotak dan surat suara kesulitan melewati terjalnya jalan hingga harus ditarik beramai-ramai oleh warga. Di Kecamatan Sajira, sejumlah tempat pemungutan suara berada di pedesaan yang sulit diakses. Bahkan petugas harus memutar menggunakan jalur yang lebih aman agar logistik pemilu dapat sampai tepat waktu. Keperluan logistik pemilu khususnya untuk desa Sarung Bungur yang tadi sudah kita lewati melalui jalur akses Sindang Sari Teras yang jalannya lumayan sangat terjal sekali dilalui sehingga kita distribusikan lewat jalur akses di
lintas kecamatan yang lain. Calon Bungur semuanya ada 8 TPS, yang akses sulit itu 3 TPS. Sementara itu di Kecamatan Gedung Aji, Tulang Bawang, Lampung, petugas KPPS Minggu siang harus menerjang banjir untuk mendistribusikan surat undangan pencoblosan atau formulir C6 kepada warga. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Waipidada membuat sejumlah desa di kecamatan ini terendam banjir hingga ketinggian hampir setengah meter. Selain menghambat pendistribusian, undangan pencoblosan banjir juga membuat sejumlah tempat pemungutan suara dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Rencana kita TPS 1 itu kan desa itu, kondisi sampai itu banjir. Kalau TPS 2 rencana kita kemarin di balai desa, balai desa nggak banjir. Jadi saya kan anggota KPPS. Jadi kita nunggu instruksi dari itu untuk mengarahkan pemilih nanti di mana Mas. Masih nunggu info lagi. Dengan kondisi cuaca saat ini, diperkirakan banjir masih akan terus merendam hingga tanggal pemilihan pada 14 Februari mendatang. Tim Liputan melaporkan. Seluruh alat peraga kampanye yang masih terpasang di sejumlah wilayah di tanah air diturunkan petugas gabungan. Langkah ini dilakukan seiring masa tenang pemilu menjelang hari pencoblosan 4 Februari nanti. Ratusan alat peraga kampanye yang masih terpasang di masa tenang pemilu di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, pada Minggu siang diturunkan petugas Satpol PP bersama PPSU. Seluruh baliho hingga spanduk yang berada di sepanjang jalur hijau, baik di bahu jalan, pagar, trotoar, hingga pepohonan, turut dibongkar petugas. Seluruh APK yang telah diturunkan langsung dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya dibawa ke gudang pembuangan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Hasil ini kita kumpulin di kecamatan, setelah dihitung jumlahnya kita laporkan ke pimpinan, baru nanti hasilnya yang sudah terkumpul itu kita kirim ke gudang. Pencopotan alat peraga kampanye juga dilakukan di Depok, Jawa Barat. Satu persatu alat peraga yang terpasang di ruas jalan protokol mulai dari Jalan Raya Margonda hingga Juanda dicopot oleh petugas Bawaslu bersama Satpol PP. Sejumlah APK yang terpasang di permukiman warga pun dibongkar petugas. Di Makassar, Sulawesi Selatan, sejumlah warga bahkan ikut membantu petugas gabungan dalam menurunkan alat peraga kampanye yang terpasang di ruas jalan, tiang listrik, dan pepohonan. Alhasil, truk sampah yang digunakan untuk membawa hasil penertiban itu seketika penuh dengan ribuan APK berbagai ukuran. Sementara itu, untuk mengurangi sampah alat peraga kampanye, pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan komunitas Satgas Peduli Ciliwung mengolah ribuan APK tersebut menjadi barang yang dapat menghasilkan nilai ekonomis. Sampah APK dipilah terlebih dahulu untuk kemudian dicacah menggunakan mesin hingga menjadi potongan kecil. Setelah itu, hasil potongan tersebut lalu dicampur dengan bekas material sampah plastik hingga dibentuk menjadi sumur resapan atau bata beton dan menjadi paving block. Pengelolaan sampah APK ini pun juga diharapkan bisa menjadi solusi ramah lingkungan dibandingkan dimusnahkan dengan cara dibakar. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pemungutan suara pemilu 2024 di luar negeri sudah berjalan. Ya, antusias tinggi ditunjukkan oleh warga negeri Indonesia saat menggunakan hak pilihnya. Warga negara Indonesia di Riyadh, Arab Saudi tampak antusias menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Pemungutan suara di Riyadh dilaksanakan pada 9 Februari lalu. Tercatat ada sebanyak 38.807 daftar pemilih tetap yang melakukan pencoblosan di 9 TPS di KBRI Riyadh. Ada satu mekanisme pos dan 11 kotak suara keliling atau KSK yang tersebar di 7 provinsi Arab Saudi di bawah Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Riyadh. Meski pemilu dilaksanakan lebih awal, proses perhitungan suara akan dilakukan secara serentak mulai 14 Februari. Sedangkan di Turki, pemungutan suara bagi WNI sudah berlangsung sejak 9 Februari lalu. Tercatat ada 6.000 lebih DPT asal Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih di Istanbul, Turki. Ada 3 metode yang dipakai seperti kotak suara keliling atau KSK, metode pos, dan TPS luar negeri. Metode KSK merupakan pelayanan pemungutan suara bagi pemilih yang datang ke titik tertentu dalam satu kawasan. Sedangkan metode pos menjadi opsi bagi pemilih yang tidak bisa memberikan suaranya di TPS yang ditentukan, sehingga surat suara dikirim secara berkala. Lalu metode TPSLN, di mana pemilih datang langsung ke TPS melalui Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN. Sementara itu di Qatar, terdapat 7.325 warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Total ada 13 tempat pemungutan suara luar negeri yang terbagi di 2 kota di Qatar, yakni Doha dan Al-Khor. Pelaksanaan pemilu yang berlangsung pada 9 Februari itu pun berlangsung tertib dan lancar.
Panitia pemilihan luar negeri Doha juga menyiapkan metode kotak suara keliling dengan mendatangi berbagai tempat seperti rumah sakit bagi para WNI yang berhalangan hadir ke TPSLN. Tim Liputan melaporkan. 2 hari lagi tentukan pilihan, ayo nyoblos, jangan golput. Suaramu sangat berarti, nantikan proses hitung cepat pemilu 2024 bersama 3 lembaga survei yang terpercaya dan akurat. Ya, Carta Politika, Indikator Politik Indonesia, dan SIMRC. Saksikan rangkaian informasi seputar pemilu 2024 di Indosiar mulai pukul 8 pagi sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ada fokus update mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, ada fokus pemilu 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada juga pesta rakyat quick count pemilu 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya, ini live hanya di Indosiar. Dan bisa kita jeda sejenak. Setelah jeda, Fokus Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran di Kabupaten Bogor, Jawa Barat saling serang dengan senjata tajam. Fokus Pagi segera kembali. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Kampung Cibucil, Jalan Cilengsi Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan petasan. Dalam rekaman video amatir, terjadi tawuran 2 kelompok remaja di Kampung Cibucil, Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Bogor, Jawa Barat pada Minggu dini hari. 2 kelompok remaja itu saling serang dengan menggunakan beragam senjata tajam seperti celurit dan lainnya. Bahkan dalam tawuran tersebut terjadi saling tembak menggunakan petasan. Atas kejadian ini, warga sekitar pun resah dan menutup ruko lantaran khawatir menjadi korban salah sasaran. Aksi tawuran di wilayah ini pun bukan kali pertama terjadi. Ya, dua gerombolan remaja dari arah Cilengsi sama Jonggol, Pak. Biasa bawa petasan sama senjata tajam. Oh, itu saling tembak petasan? Iya. Dia bawa sajam nggak sih? Bawa, Pak. Banyak ya berarti sejam? Banyak, hampir rata-rata pada bawa semua. Itu kira-kira berapa puluh orang, Bang, kira-kira? Kalau dihitung perkiraan ya 30 orang lebih, Pak. Warga berharap pihak kepolisian menggelar patroli rutin di wilayah rawan yang dijadikan aksi tawuran dan kejahatan. Asep Solin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pencuri motor di Bandar Lampung, Provinsi Lampung bergulat dengan warga yang akan menangkapnya. Tersangka ditangkap setelah pelariannya terhalang kereta api yang melintas. Video amatir warga merekam seorang terduga pencuri motor yang terlibat pergulatan dengan warga yang menangkapnya di sebuah warung di wilayah Uwai Halim, Bandar Lampung, Lampung, Minggu siang. Tersangka berhasil ditangkap oleh warga yang mengejarnya saat kereta api lewat dan menutup jalur pelariannya. Sementara seorang rekannya berhasil kabur. Pria warga Melinting, Lampung Timur ini kemudian digelandang ke Mapolsek Sukarame. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku terlibat pencurian motor di sejumlah lokasi di Bandar Lampung. Pelaku sudah melaksanakan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Sukarame, itu ada 4 TKP. Kemudian di Polsek Jajaran ada 4 TKP dan ditambah 1 dari Polsek Jatiagung. Pelaku ini melakukan kegiatan pencurian kendaraan bermotor itu pada siang hari. Petugas mengamankan barang bukti motor curian dan beberapa kunci letter T. Sementara polisi masih memburu rekan tersangka yang buron. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Diduga mencuri kotak amal, seorang pria di Jombang, Jawa Timur ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Aksinya saat merusak wadah menaruh uang sedekah itu terekam kamera pengawas. Aksi pembobolan dan pencurian uang kotak amal ini terjadi di Masjid Al-Huda di Desa Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Seorang pria yang datang mengendarai sepeda motor mendekati kotak amal yang berada di halaman masjid dan langsung merusak lalu menguras uang dalam kotak. Naas saat hendak kabur dengan uang curian yang sudah dikantongi dalam tas, pria tersebut terpergok salah satu warga sekitar dan diteriaki maling. Setelah ditangkap, warga yang kesal langsung menghakimi pria tersebut. Beruntung petugas kepolisian segera mengamankannya ke Mapolsek Mojowarno. Jadi pelaku atau tersangka itu diamankan saksi saat dia ketahuan sedang mencongkel atau
membuka kotak amal itu secara paksa dengan menggunakan tang. Yang diamankan adalah barang bukti uang yang dicuri oleh pelaku itu sebesar atau sebanyak 3.500.000. Dari hasil pemeriksaan, pria tersebut mengaku telah melakukan pencurian di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Terduga pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Pasangan suami istri di Kota Depok, Jawa Barat menjadi korban begal. Akibatnya sang suami mengalami luka tembak pada bagian tangan kiri. Sementara sang istri terluka karena terjatuh dari sepeda motor. Begal di Jalan Keramat. Begal. Warga Tapos Depok langsung berupaya menolong pasangan suami istri yang menjadi korban begal. Saat ditemukan warga, korban pria dalam kondisi tak sadarkan diri. Sementara korban wanita terluka akibat terjatuh dari motor. Peristiwa berawal saat pria tersebut menjemput istrinya pulang kerja. Saat melintas di kawasan Tapos, Kota Depok, sang suami ditembak begal yang berusaha merampas motornya. Akibatnya, korban mengalami luka tembak pada bagian tangan kirinya. Begal yang gagal merampas motor incarannya langsung kabur. Luka korban itu ada di lengan kiri sebelah sini. Itu kalau dari keterangan dokter itu gotri ya, gotri. Jadi diperkirakan itu soft gun. Hingga kini, pihak kepolisian Polsek Cimanggis telah berkoordinasi dengan Polsek Cibinong dan Polsek Gunung Putri untuk mencari para terduga pelaku. Lantaran peristiwa ini terjadi di perbatasan antara Kota Depok dengan Kabupaten Bogor. Sementara korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Cibinong. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Ratusan ribu pil ekstasi dan 111 kg sabu-sabu disita dari pasangan suami istri yang diduga bagian dari sindikat pengedar narkoba. Keduanya disergap polisi saat tengah membawa paket narkoba. Inilah saat polisi yang menyamar menyergap sepasang suami istri di Jalan Palembang, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Keduanya sempat menyangkal membawa narkoba. Namun Pasutri itu tak dapat membantah ketika polisi menggeledah dan mendapati 4.900 pil ekstasi yang disembunyikan dalam kotak susu bayi. Tak hanya itu, polisi juga menggeledah rumah Pasutri itu yang berada di Kecamatan Gandus, Palembang dan menyita sabu-sabu seberat 111 kg dan ratusan ribu butir pil ekstasi. Di tempat berbeda, polisi juga meringkus seorang pria yang bertransaksi narkoba dengan Pasutri tersebut. Dari tangannya disita 2.500 butir pil ekstasi. Penyelidikan polisi mengungkap ketiga tersangka merupakan bagian dari sindikat narkoba dengan jaringan internasional yang dikendalikan oleh seseorang berinisial RK yang masuk dalam daftar pencarian orang. Ketiga tersangka ini dikendalikan oleh satu orang yang masih dalam daftar pencarian orang atas nama RK. Dari barang bukti yang didapat, ketiga tersangka terancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pasangan suami istri di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat diringkus polisi karena nekat mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Selain meringkus tersangka, polisi juga menyita sabu-sabu, alat isap, dan uang jutaan rupiah. Suami istri ini diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berbisnis narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Keduanya ditangkap di rumahnya pada Sabtu petang di Kelurahan Ampenan Selatan saat menunggu pembeli yang ternyata polisi. Petugas menyita paket sabu-sabu, 5 unit ponsel, alat isap, dan uang tunai 2,8 juta rupiah. Penangkapan tersangka atas laporan warga sekitar yang sering melihatnya menjual narkotika. Tersangka mengaku sengaja beralih profesi karena tidak punya penghasilan tetap setelah suaminya berhenti melaut akibat cuaca buruk. Pemeriksaan sabu-sabu tersebut diakui adalah miliknya bersama dengan suami yang selama ini dijadikan dilakukan jual beli di rumahnya karena alasannya selama ini menjadi nelayan, penghasilan kurang baik karena kondisi cuaca sehingga beralih menjadi pengedar.
Beralih ke kasus kriminal lainnya, penangkapan seorang pria yang diduga mencabuli anak kandungnya di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Terduga pelaku yang kabur dari Kabupaten Wajo ke Kota Makassar bersembunyi di atap rumah saat polisi datang untuk menangkapnya. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Wajo mengepung sebuah rumah yang menjadi tempat persembunyian seorang pria berinisial BS. Pria tersebut diduga mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia 11 tahun. Petugas terpaksa memanjat rumah hingga membekuk terduga pelaku di atas atap. Sebelumnya, BS kabur dari Kabupaten Wajo usai dilaporkan oleh mantan istrinya. Berdasarkan hasil interogasi, BS diduga mencabuli anak kandungnya beberapa tahun lalu secara berulang kali. Korban pun kemudian melaporkan perlakuan bejat ayah kandung kepada ibu kandung, hingga mereka pun melaporkan ke Polres Wajo. Pelaku naik ke lantai 2 dan menjebol atap rumah orang tuanya dan lari ke atap rumah ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, BS dibawa ke Polres Wajo guna diproses hukum lebih lanjut. Raisa Abu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria 82 tahun yang hilang tenggelam di Sungai Sumbon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ditemukan tewas. Isak tangis keluarga pecah saat mengetahui korban sudah tidak bernyawa. Perempuan ini tak kuasa menahan tangis mengetahui kakeknya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di aliran Sungai Sumbon Minggu siang. Korban Parlan Patmoyito, 82 tahun, warga Dukuh Keten, Wonotolo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, ditemukan tewas tenggelam setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Putri korban bahkan pingsan saat jenazah korban dievakuasi ke rumah duka. Diduga korban terpleset jatuh ke sungai saat berjalan kaki sendirian menuju rumah anaknya yang lain. Ada yang lihat bapak itu pakai celana pendek, nggak pakai baju, pakai kopiah, lewat situ. Dan terus orang di sana tuh kayak kesini semua nyari di kali. Lah tahu ada kopiah sama celananya kan ada di situ. Ya langsung nyarinya di dalam air itu di sungai. Sebelum ditemukan, upaya pencarian korban dilakukan tim SAR bersama warga dengan menyusuri aliran Sungai Sumbon selama lebih kurang 3 jam berdasarkan temuan peci dan celana korban di sungai. Setelah sempat disemayamkan di rumah duka, jasad korban lalu dimakamkan di TPU Dusun setempat. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Seorang bayi yang baru berusia 50 hari di Batam, Kepulauan Riau diduga menjadi korban kekerasan. Fokus Pagi segera kembali bersama rekan saya Dani Maulana. Tentukan pilihan, ayo nyoblos, jangan golput, suaramu sangat berarti. Mari kita kawal bersama proses perhitungan suara pemilu 2024. Bersama 3 lembaga survei yang terpercaya dan akurat, Carta Politika, Indikator Politik Indonesia, SMRC. Ikuti rangkaian informasi seputar pemilu 2024 dan saksikan Pesta Rakyat Quick Count Pemilu 2024 Rabu 14 Februari pukul 12 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, hingga hari keempat jalur Pantura Demak Kudus masih terendam banjir dengan ketinggian 70 cm dan membuat aktivitas di jalur tersebut lumpuh. Sementara itu korban meninggal dunia akibat dampak banjir di Demak kini bertambah menjadi 3 orang. Korban meninggal dunia dampak banjir di Kabupaten Demak bertambah menjadi 3 orang. Minggu pagi, tim SAR bersama TNI Polri mengevakuasi jenazah korban banjir atas nama Sulastri, 80 tahun, di Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar. Dari keterangan polisi, korban tewas karena terjatuh dari lantai 2 rumah, kemudian terseret arus banjir Minggu dini hari. Sebelum ditemukan tewas, korban tengah tidur bersama suaminya di lantai 2 rumah. Namun, saat tengah malam, suami korban terbangun dan menyadari istrinya sudah tak ada di sampingnya. Jasad korban ditemukan sejauh 400 meter dari rumahnya Minggu pagi. Selanjutnya, korban dimakamkan di wilayah Tegowangu, Grobogan.
Sebelumnya, korban meninggal dunia akibat banjir yaitu MR, bocah berusia 18 bulan, warga Kedung Banteng, Desa Wonerjo, Demak. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di saluran air. Sementara, satu korban lain yakni pemuda berusia 16 tahun yang ditemukan tewas di dalam genangan air. Jadi untuk korban banjir, kemarin hari Rabu itu ada ditemukan seorang bayi karena memang nggak dilihat oleh orang tuanya sehingga masuk kemarin tidak diketahui oleh keluarga. Dan untuk salah satu warga lagi mancing kena kejut setrum ya, sehingga terlempar ke parit. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk saling mengawasi anggota keluarganya dalam bencana banjir ini, agar apabila terjadi insiden dapat segera bisa diantisipasi. Hingga Minggu siang, jalur Pantura Demak, Jawa Tengah masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 70 cm. Akibatnya, aktivitas pun lumpuh. Puluhan truk yang terjebak banjir belum bisa dievakuasi. Polisi mengalihkan arus lalu lintas ke jalur alternatif, yakni dari Semarang menuju Terngilis Demak, Mijen Demak, Kudus. Jalur alternatif ini berlaku dua arah. Guna mempercepat penanganan banjir di Kabupaten Demak, Kementerian PUPR mulai melakukan perbaikan tanggul sejak Kamis lalu dengan menerjunkan alat berat. Selain terkendala membawa alat berat dan membawa material menuju titik tanggul jebol, arus Sungai Wulan yang masih deras juga menjadi tantangan para pekerja. 5 alat berat diterjunkan untuk proses perbaikan tanggul yang nantinya akan digunakan untuk menancapkan tiang pancang dari bambu, kemudian diisi material tanah uruk. Kami melakukan penanganan darurat, ada 2 yang kami kerjakan. Pertama, kami berusaha tutup tanggul yang jebol. Ada 2 titik jebol di Sungai Wulan. Satu lebarnya kurang lebih 10 meter, yang satu 30 meter. Hingga saat ini, meski sudah mulai surut, namun ketinggian banjir di lokasi terdalam masih setinggi 2,5 meter. Banjir akibat tanggul jebol memaksa 15.654 jiwa harus mengungsi di 24 titik lokasi pengungsian yang tersebar di Kabupaten Demak dan 3 titik di Kabupaten Kudus. Sampai saat ini, jalur Pantura Demak masih lumpuh total dan belum bisa dilewati kendaraan. Hal ini membuat jalur perekonomian di wilayah ini terhambat. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sementara itu pemirsa, permukiman warga di Dusun Lewi Awi, Sumedang, Jawa Barat yang terjang banjir saat wilayah ini diguyur hujan deras. Hingga Minggu malam, petugas gabungan masih mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Banjir. Ya orang di loteng mau naon, Bi. Banjir dengan ketinggian 3 meter merendam ratusan rumah warga di Dusun Lewi Awi, Desa Ujung Jaya, Sumedang, Minggu malam. Selain merendam permukiman, banjir juga menggenangi ruas jalan nasional Sumedang Indramayu. Di bawah jalan tol, kayak jebak di tengah-tengah. Banjir terjadi saat wilayah ini diguyur hujan deras sejak Minggu sore. Ketinggian air membuat sejumlah warga terjebak banjir. Petugas gabungan pun berupaya mengevakuasi warga yang terjebak menggunakan perahu karet. Masih banyak yang terjebak apa gimana nih? Kemungkinan masih banyak, cuman belum bisa dilalui oleh perahu yang agak besar, soalnya aksesnya agak-agak jalan-jalannya. Demi keselamatan, pihak kepolisian sempat menutup ruas jalan nasional Sumedang Subang Indramayu karena tergenang banjir yang diakibatkan luapan air Sungai Cepelang saat wilayah ini diguyur hujan. Penyebabnya ada aliran sungai yang meluap ya, sehingga tumpah ke jalan tol dan pemukiman sekitar. Ada tanggul yang jebol dan enggak? Tanggul jebol nggak ada. Tanggul jebol nggak ada, hanya luapan air sungai. Tapi nanti kita lihat dulu ya, kita belum tahu betul. Sekarang target utama adalah menyelamatkan atau mengevakuasi warga yang masih di rumah. Saat ini, banjir sudah mulai surut dan akses jalan sudah mulai bisa dilalui kendaraan. Sementara, pihak BPBD Sumedang masih mendata jumlah rumah dan kepala keluarga yang terdampak banjir. Wilayah Ujung Jaya memang kerap dilanda banjir setiap tahun, namun banjir kali ini merupakan yang terparah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Pemirsa, bocah balita di Madiun, Jawa Timur yang dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya akhirnya ditemukan. Tim penyelamat gabungan yang melakukan pencarian sejak sehari sebelumnya mendapati jenazah bocah itu dalam keadaan mengambang di sungai dan tersangkut pohon bambu.
Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dan sejumlah relawan mengevakuasi jenazah bocah berusia 4 tahun yang ditemukan di aliran sungai Desa Nglandung, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Minggu pagi. Tim penyelamat yang melakukan penyisiran mendapati jenazah bocah itu tersangkut pohon bambu di dekat jembatan Desa Nglandung dan masih mengenakan celana pendek dan kaos yang sama saat hilang. Posisinya sekitar 2 km dari tempat dilaporkan jatuh ke sungai. Diduga korban terseret arus sungai hingga tiba di tempat itu. Dari hasil pemeriksaan luar tidak didapati adanya tanda-tanda kekerasan. Jenazah kemudian diserahkan ke keluarganya untuk dikebumikan. Kondisi ditemukannya korban itu di sekitaran jembatan Nglandung, itu yang arah ke Bacem. Kalau dilihat dari jarak titik awal prediksi kita, karena memang korban jatuh ke sungai itu tidak ada saksi yang melihat. Prediksinya kemarin itu dari titik awal jatuh itu sekitar hampir 2 kilo. Bocah itu dilaporkan orang tuanya hilang sehari sebelumnya. Setelah itu warga sempat melihat ada jenazah bocah mengambang namun hilang terbawa arus. Dirgos Yono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Di peristiwa lain, pemirsa, seorang pria tergeletak tak sadarkan diri di tengah jalan raya di Bandar Lampung pada hari Minggu. Diduga korban dilempar dari mobil yang sedang ditumpanginya. Kepanikan terjadi di tengah jalan Bundaran Haji Mena, Kota Bandar Lampung, saat warga mendapati seorang pria tergeletak tak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari kepala dan telinganya. Peristiwa berawal saat korban bersama terduga pelaku mengendarai sebuah minibus melintas di lokasi kejadian. Tiba-tiba, korban dilempar dari mobil yang ditumpanginya. Terduga pelaku kemudian kabur menggunakan mobil lain yang ada di lokasi kejadian. Ada mobil berhenti. Satu yang kuning itu ke kiri. Dua. Oh, artinya mobil silver itu ditinggal. Dia turun, naik ke mobil kuning. Tiba-tiba langsung kabur. Korban diketahui bernama Bayu Yugo Santoso, warga Labuhan Dalam, Bandar Lampung. Hingga kini, polisi belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Saat ini, korban berikut mobilnya berada di Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung, Lampung. Sementara itu, pemirsa, seorang anak perempuan berusia 13 tahun di Kendari, Sulawesi Tenggara terkena peluru nyasar saat sedang tidur di kamar rumahnya. Korban menderita luka robek di bagian punggung dan kini dirawat intensif di rumah sakit. Bocah perempuan ini harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Kendari karena menderita luka robek di bagian punggung. Gadis remaja berusia 13 tahun itu diduga terkena peluru nyasar yang menyerempet punggungnya. Saat itu korban dan 2 orang sepupunya sedang tidur pulas di kamar rumah di Kelurahan Watu Londo, Kendari, Sulawesi Tenggara Minggu dini hari. Tiba-tiba terdengar suara letusan dari atap rumah yang semula dikira kaca rumah pecah. Namun ketika dilihat ternyata punggung korban sudah mengeluarkan darah. Peluru itu Ibu korban baru sadar anaknya terkena peluru nyasar setelah menemukan selongsong peluru di samping tempat tidur korban. Tapi awalnya itu kita kira kaca yang pecah. Ya. Nah, kita periksa kaca, ternyata tidak ada. Ya. Sampai-sampai kita masuk di kamar, kita lihat itu Rahmat. Ternyata dia sudah menangis. Kita bongkar tempat tidurnya. Jatuh itu peluru. Setelah diangkat itu bantal, jatuh pelurunya. Polisi masih mengusut pelaku dan asal-muasal peluru yang menyerempet punggung korban. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, seorang bayi yang baru berusia 50 hari di Kota Batam, Kepulauan Riau diduga menjadi korban kekerasan. Terduga pelaku yang memiliki hubungan khusus dengan ibu korban menganiaya bayi karena korban rewel dan menangis. Seorang bayi di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau menjadi sasaran amarah teman dekat sang ibu. Sebelumnya, bayi yang berusia 50 hari tersebut baru pulang dari rumah sakit karena lahir prematur. Dugaan penganiayaan terjadi pada hari Jumat 9 Februari lalu di Kafling Sagulung Bahagia, Kota Batam. Video korban yang mengalami kekerasan tersebut beredar luas di media sosial. Terduga pelaku penganiayaan saat ini telah diamankan petugas. Polisi menyatakan motif terduga pelaku menganiaya korban lantaran kesal karena korban rewel dan terus menangis. Sementara ia dan ibu korban diduga menjalin hubungan khusus meskipun sudah berkeluarga.
Akibat penganiayaan tersebut, bayi harus mendapat perawatan medis di RSUD Embung Fatimah di Batu Aji. Sekarang diduga tersangka sudah ditahan di Polsek Sagulung. Kemudian hubungan antara tersangka dan ibu korban ada hubungan khusus dan sekarang masih kita dalami statusnya. Motifnya apa nih Pak? Motifnya karena sering nangis di rumah. Saat ini, penyidik Reskrim Polsek Sagulung masih mendalami kasus kekerasan terhadap anak tersebut. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Kita kembali jeda pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain, diantaranya adalah seorang bocah tewas diterkam buaya saat sedang mandi di Sungai Kumai, Kalimantan Tengah. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Dani Maulana. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, seorang bocah diterkam buaya saat sedang mandi di Sungai Kumai, Kalimantan Tengah. Saat dievakuasi nyawanya sudah tiada dengan kondisi tubuh penuh luka. Warga di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah gempar saat mengetahui seorang bocah laki-laki diterkam buaya di Sungai Kuai pada hari Sabtu. Korban berusia 10 tahun itu awalnya sedang mandi saat ikut ayahnya menjala ikan di sungai. Namun tiba-tiba buaya datang dan menerkam korban. Petugas yang mendapat laporan dari ayah korban langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian. Sempat beberapa kali petugas melepaskan tembakan ke hewan buas tersebut agar korban terlepas dari cengkraman buaya. Beberapa saat kemudian korban berhasil dievakuasi, namun nahas nyawanya tak tertolong. Korban didapatkan dengan cara penembakan kepada buaya yang menggigit korban sehingga terlepas dari mulut buaya dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar sungai diimbau tetap waspada lantaran kemunculan reptil berukuran besar ini bukan pertama kali terjadi. Syahrul Mubarok melaporkan dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Beralih ke informasi lain, bus syarat penumpang yang hilang kendali menabrak rumah serta warung di tepi jalan di Lamongan, Jawa Timur. Diduga bus mengalami masalah pengereman ketika melaju di lokasi kejadian. Para penumpang bus jurusan Bojonegoro Surabaya ini bergegas turun setelah bus yang mereka tumpangi menabrak rumah dan warung di Jalan Poros Pantura di Kecamatan Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur, Minggu siang. Bus syarat penumpang tersebut sejak berangkat dari Bojonegoro sudah mengalami gangguan teknis. Dan ketika mendekati persimpangan lampu merah di tempat kejadian, laju bus tidak terhenti. Diduga karena mengalami masalah pengereman sehingga bus menabrak rumah dan baru berhenti setelah menabrak tiang listrik hingga nyaris roboh. Bus melaju dari arah barat ke timur mendekati TKP. Informasi dari saksi maupun penumpang yang ada di kabin bus mengalami remblong. Setelah itu karena mendekati traffic light, posisi lampu merah dalam kondisi merah sehingga bus dibanting ke kiri masuk parit menabrak rumah atau warung. Awak bus dan penumpang yang berada di bangku depan hanya mengalami luka ringan akibat benturan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Pemirsa, berakhirnya libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek. Ribuan penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepadatan penumpang setelah arus balik libur panjang juga terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejak Minggu pagi, gelombang penumpang terus memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para penumpang tiba dari berbagai kota antara lain Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. PT KAI Daop 1 mencatat ada lebih dari 36.000 penumpang tiba di stasiun Pasar Senen. Meningkatnya jumlah penumpang seiring berakhirnya libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek. Kepadatan penumpang juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari Minggu. Ribuan penumpang dari berbagai kota membludak di Terminal Kedatangan 2 Bandara Soekarno-Hatta.
Menurut data pengelola bandara, ada 921 pergerakan pesawat dengan jumlah penumpang sekira 133.000 orang. Kita ke informasi kuliner. Kali ini kami punya rekomendasi kuliner santap siang untuk Anda. Ya, pemirsa, di Kebonjeruk, Jakarta Barat ini ada berbagai macam menu kuliner populer khas Hong Kong yang bisa Anda coba. Seperti ada dimsum dan juga ada nasi ayam cincang. Aduh, semuanya bikin ngiler. Ada yang dikukus, ada juga yang digoreng. Berbagai macam menu kuliner populer khas Hong Kong ini dijual di kedai yang ada di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kita pesan beberapa makanan favorit pengunjung yuk. Ini dia nih, ada nasi dengan ayam cincang yang dikukus dan ditambah pakai telur. Udah mau habis, jadi ini emang untuk nasi ayam cincangnya enak, tekstur nasinya oke. Ditambah ayamnya juga pas, nggak keasinan, dan ternyata ini tuh ada perpaduan jamur dengan udang yang tambah gurih dan lebih menyatu di mulut karena ada lumeran dari telur asinnya. Yang nggak mau nasi, tersedia pula bakmi ayam. Perpaduan mie kecil, sayur, dan potongan ayam kecap berbentuk dadu bisa Anda pilih. Mie lembut dan gurih ini pas banget dimakan kapan aja. Selesai makan besar, kita icip aneka jajanannya yuk. Ada bakpao telur asin nih. Lihat tuh, begitu bakpaonya disobek, kuning telur yang masih hangat langsung lumer. Nah, ini nih yang buat saya penasaran. Namanya onde-onde wijen hitam. Pas banget disantap saat onde-ondenya masih anget. Semua makanan seperti dimsum, somai, hingga ceker disajikan dengan wadah bambu. Selain tampil lebih cantik, wadah bambu diyakini membuat makanan tetap hangat dan nikmat saat disantap. Oh iya, agar semua makanan khas Hong Kong ini cocok di lidah orang Indonesia, semua bahan juga sudah disesuaikan cita rasanya ya. Saya memang belajar dari chef Hong Kong. Nah, terus dia punya resep semua pakai yang non halal. Nah, jadi sekarang saya sini saya mau bikin halal kan, saya banyak bahan nggak cocok, banyak bahan nggak sesuai. Nah, jadi apa yang betul ubah, apa yang bisa diganti. Nah, jadi kita pakai yang resep Hong Kong, terus kita pakai skill yang sini punya. Seluruh makanan di kedai Kapten Nelayan diolah pakai bahan-bahannya halal dan dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp78.000. Rizka Dior, Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, setiap tahun baru Imlek penjual dodol dan kue keranjang di Kota Tangerang, Banten ini menangguk untung yang berlimpah. Mereka pun melibatkan ratusan orang pekerja sebab pesanan dodol meningkat hingga 2 ton. Inilah Berani Berubah spesial Hari Raya Imlek panen cuan kue keranjang. Awalnya usaha ini dimulai dari kakek, kemudian dilanjutkan oleh orang tua, sekarang dilanjutkan oleh saya. Orang tua saya itu sejak 1962, awalnya juga dia tawarin dari rumah ke rumah gitu. Jadi lama-lama berkembang, semakin besar dengan adanya media sosial, sekarang sudah menjadi sebesar ini. Kesulitan sih ada aja ya, misalnya bahan baku yang sulit dicari gitu kan, misal harga yang terus naik gitu. Tapi itu kita tetap berusaha lah, kita tekan seminimal mungkin gitu, tapi tetap menggunakan bahan-bahan yang bagus sehingga kualitas kita tetap terjaga. Kalau dodol itu terbuat dari tepung ketan, santan kelapa, gula merah, gula putih, sama dikasih sedikit garam. Itu dicampur semua, jadi diaduk, dimasak kurang lebih 5-6 jam. Sebenarnya sih prosesnya mah bahannya sederhana, cuman prosesnya aja yang lama. Kalau harga dodol itu variasi antara 60.000 sampai 130.000. Gini ya.
saya beli dodol di sini lumayan banyak ya, karena untuk pesanan juga orang kan setiap tahun kan mereka beli kue Cina atau dodol di sini gitu kan, jadi lumayan banyak. Untuk harga ya lumayan lah dengan kualitas dodol yang enak gitu ya. Mereka walaupun tanpa bahan pengawet, tapi mereka awet kok untuk dodol dan kue Cinanya. Berawal dari hal kecil, akhirnya bisa menginspirasi banyak orang dengan tetap semangat, pantang menyerah, dan berani berubah. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.